komunitas pemula vegetarian tidak terasa ya, sudah berjalan memasuki bulan kelima. Jadi Zoom kita setiap minggu itu diisi oleh berbagai narasumber, para dokter, ahli gizi, survivor, dan para chef yang akan senantiasa membantu kita, membimbing kita yang baru memulai untuk bervegetarian. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, hari ini saya mau masak apa gitu. Biasa ibu-ibu ya, besok mau masak apa, pagi mau makan apa, siang, malam, supaya keluarga yang baru belajar bervegetarian merasa tertarik, menumbuhkan minat, dan terus berkelanjutan vegetariannya. Kita harapkan begitu ya. Bapak Ibu, selain acara tiap minggu di Zoom, kita juga bisa sharing masakan-masakan kita. Kita ada di grup Facebook, ada di grup WhatsApp, ya, grup Facebooknya Pemula Vegetarian. Jadi setiap hari banyak chef-chef dan juga banyak members yang ini ya dengan senang hati mau membagikan resep masakannya kepada kita semua. Jadi bangun pagi kita lihat WhatsApp, oh sudah ada menu, tinggal obok-obok kulkas, kita cocokkan dengan isi kulkas kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rutin berbagi resep, ya, kita juga ada memberikan reward. Ya, dari tim relawan ada memberikan reward bagi Bapak Ibu yang posting makanan kita di grup Facebook Formula Vegetarian dan grup WhatsApp. Terpilihlah Vegetarian Chef of the Month November ini dengan Ibu Lim Miao Chen. Maaf kalau ada salah penyebutan nama. Apakah Ibu ada di sini? Ada join bersama kami? Kalau boleh juga bisa hidupkan videonya, unmute, sharing kepada kami. Dan ini yang kategori paling tadi Ibu Lim Miao Chen kategori paling selera. Bisa kita lihat ya di sebelah sini ya. Warna masakannya sungguh menarik ya. Ini jadi lapar nih padahal saya udah makan. Ini dengan kategori paling kreatif dengan Ibu Karorin Prasetyana, grup 7, jagung. Nah, nih kita bisa lihat ya, Ibu ini buat tempe. Ini ada yang ungu-ungu gitu ya. Ini banyak lagi ada sate gitu ya. Wow, apakah Ibu Lim Miao Chen dan Ibu Karorin Prasetyana ada bersama kami? Jika ada mungkin boleh sharing sebentar ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi hari ini Minggu 28 November itu adalah jadwalnya Chef Debbie Chen. Jadi beliau akan berbagi kepada kita. Saya mau bikin kue nih, kebetulan ini sudah November, sebenarnya Desember dan Natalan. Ya, tahun baru, terus Imlekan. Jadi ini pada ibu-ibu semua pada mau bikin kue ya, mau baking gitu ya. Jadi tenang aja, komunitas pemula vegetarian menyediakan resep-resep untuk Bapak Ibu yang baru belajar bervegetarian. Ya, kita akan saksikan profil dari Chef Debbie. Ya, Chef Debbie sudah bervegetarian sejak 2010 sampai dengan sekarang. Beliau juga seorang ibu rumah tangga, berawal dari hobi ngemil, jadi hobi baking. Mantap nih ya. Jadi motonya vegetarian yang simple and healthy. Ya, jadi vegetarian kita berharap kita bervegetarian dan juga bisa sehat. Ya, mari kita menua bersama-sama dengan sehat. Member dari ICVI, Ikatan Chef Vegetarian Indonesia. Ada di FB, ICVI, Telegram, dan Instagram. Oke, Chef Debbie, halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam, Chef Susi, juga semua keluarga pemula vegetarian ya. Chef Debbie, kalau boleh tahu, ini Chef Debbie dari kota mana nih? Di kota mana nih? Saya sendiri sekarang tinggal di Denpasar. Oh, Bali. Ya, di Bali. Oke, Chef Debbie tadi sudah bervegetarian sejak 2010 ya? Ya. Wah, jadi udah 11 tahun bervegetarian pasti sudah banyak
kumpulan resep vegetarian yang enak-enak ya. Enggak juga ya, masih belajar. Oke, Debbie, sebelum kita memulai, mungkin ada yang Chef Debbie ingin sampaikan kepada para partisipan di sini. Sudah ada 92 partisipan. Apa ya? Karena di sini saya juga bukan seorang chef yang ahli ya. Saya di sini seorang ibu rumah tangga biasa. Hanya karena memang dulunya saya sama sekali tidak mengenal dapur. Dari muda tidak pernah namanya pegang peralatan dapur, sama sekali tidak ya. Tapi begitu menikah, mau tidak mau saya harus menyediakan makanan untuk suami ya. Jadi berawal dari situ saya mulai belajar masak. Kalau untuk baking sendiri, karena saya hobi ngemil ya, daripada makan nasi saya lebih suka ngemil. Jadi akhirnya berlanjut, gimana sih caranya bikin roti yang enak untuk vegan gitu. Karena kalau kita beli itu saya rasa kok keras, kadang nggak enak gitu ya. Jarang yang dapat taste-nya itu seperti yang saya harapkan gitu. Jadi dari situ akhirnya menantang diri saya untuk belajar dan terus belajar gimana sih caranya bisa kita baking sendiri tapi enak sesuai lidah. Oke. Itu aja sih. Baiklah Bapak Ibu, kita saksikan profilnya beserta makanannya yang menggugah selera dan kreatif. Silakan. Wow, Chef Debbie ini semua tadi vegan ya? Ya, vegan tanpa telur. Ya. Ya, semua tapi non-dairy. Montok-montok begitu ya roti tawar. Penasaran nih ya Bapak Ibu ya, bagaimana Chef Debbie bisa buat baking ya vegan dan hasilnya itu sangat wow ya gitu. Dan hari ini Chef Debbie mau berbagi 3 resep andalannya. Yang pertama nastar. Nah, udah mau Natalan, tahun baruan, Imlekan ya Bapak Ibu, nastar yang jumbo. Nah, ini lihat ya, ini makan 2 biji aja udah kenyang nih. Ya, jadi Bapak Ibu kita saksikan dulu YouTube-nya Chef Debbie, resepnya nastar jumbo. Halo semua, di sini saya Chef Debbie. Hari ini mau bikin nastar jumbo ya. Di sini nastar jumbonya saya ada bentuk pineapple, ada bentuk durian ya. Pineapple seperti ini ya, dan yang ini durian. Oke, ini termasuk makanan favorit dari keluarga saya. Juga banyak teman-teman yang request untuk biasa dipakai untuk bingkisan ya, ke teman, ke keluarga di acara-acara tertentu. Oke, mari kita langsung saksikan cara pembuatannya.
Halo semua, kita mau belajar bikin nastar jumbo ya, nastar Taiwan atau Taiwanese cake, pineapple cake ya. Bahannya cukup sederhana, kita bikin yang versi vegan. Ada Forvita, saya pakai tepung terigu, gula pasir saya blender, saya haluskan, dan juga selai nanas ya. Ini saya selainya warnanya sedikit gelap karena saya pakai palm sugar ya untuk gulanya, saya nggak pakai gula pasir. Oke, langsung aja kita gula dengan mentega. Saya pakai Forvita ya, kita aduk. Cukup sampai tercampur rata aja, kita tambahkan tepungnya ya. Kita aduk kembali. Untuk hijaunya kurang lebih 3 gram, jadi 18 biji, tapi saya mau bikin 2 macam, jadi saya kira-kira agak banyak, saya ambil sekitar 120 gram. Nah, 120 gram saya mau bikin hijau. Yang ini saya timbang, saya bikin 27 gram ya. Yang ini nanti saya fungsinya tepung untuk taburan aja ya, untuk supaya tidak lengket. Saya bagi 27 gram. Untuk isiannya ini saya timbang satu bijinya 15 gram ya, beratnya 15 gram. Langsung bulat-bulatkan aja. Kalau untuk selai bebas, sesuai selera aja. Satu resep ini kurang lebih bisa jadi 18 biji ya. Oke, saya bikin 10. Yang 10 lagi saya mau bikin varian lain, bentuk durian. Itu saya banyak hijaunya, kayaknya berarti saya ini ambil lagi aja. Saya ambil 175 gram untuk bikin. Oke, baik, di sini saya mau kasih warna hijau. Ini saya ambil untuk yang varian satunya, saya beratnya 10 gram dan ini hijaunya lebih banyak ya. Saya pakai pewarnanya matcha powder. Nah, untuk menghasilkan warna yang bagus, saya di sini mix dengan sedikit pasta pandan supaya warnanya nggak terlalu terang juga tidak terlalu gelap. Kalau hanya pakai matcha biasa gelap ya, kurang cantik. Kalau kita pakainya pasta hijau saja, warnanya terlalu terang tidak bagus juga. Jadi saya combine ya, saya mix.
lupa kita tutup ya supaya dia tidak kering ya. Selanjutnya di sini ada, kita udah bagi-bagi tadi ya, sebanyak 27 gram. Ini yang 10 gram saya singkirkan dulu ya. Baik, cara isinya kita tinggal bulatkan saja, tekan, isi. Nah, lalu kita sambil padatkan, tutup rapat ya. Kita rapikan, jangan sampai ada yang retak ya, jadinya nanti kulitnya kurang bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita sisihkan, isi hingga habis ya. Oke, ini udah selesai ya, seperti ini. Saya udah masukkan isiannya. Sekarang kalau untuk tempel daunnya, saya nggak mau cara ribet, jadi saya hanya sekedar tempel di sini. Nah, kita bagi sekitar 3 gram. Nah, tempel di salah satu ujung aja. Kita sisihkan. Seperti ini ya, kita pipihkan, kita langsung tempel aja. Kita tempel seperti ini. Saya mau bikin 2 bentuk ya, satu pineapple, satu durian. Nah, contoh seperti ini. Kita langsung balurkan tepung tipis-tipis saja. Ini untuk supaya tidak lengket di cetakan ya, karena kalau cetakannya yang dikasih tepung sedikit ribet dan susah, saya tidak suka ya. Jadi saya pilih praktis saja seperti ini. Kita langsung cetak ya. Jadinya seperti ini. Oke, cakep ya. Kita sisihkan, kita ulangi hingga selesai ya. Jadi caranya cukup simpel. Kita bagi-bagi, selesai, susun. Oke, jadi ya seperti ini ya.
Oke, jadi ya seperti ini ya penampakannya. Kita siap panggang. Saya panggang di suhu 180 kurang lebih 30 menit, atau sesuaikan oven masing-masing sampai matang ya. Terang. Oke, ini udah matang ya, matangnya seperti ini. Kita tunggu dingin, nanti kita packing cantik ya. Kita mau kasih ide untuk bingkisan, bisa juga untuk jualan. Nanti kita packing ya, tunggu dingin. Oke, ini udah cukup dingin. Sekarang kita mau packing. Saya ada 2 packingan. Ini untuk yang durian ya. Saya packing seperti ini pakai Mika Mooncake ya. Seperti ini. Kalau untuk yang nastar nanasnya, saya pakai yang seperti ini Mikanya. Nah, kita di sini kasih silika gel ya. Kalau kita mau untuk kasih ke orang, untuk dijual, itu bisa banget ya. Kita pakai silika gel supaya dia tahan lebih lama. Saya kurang tahu pasti untuk tahan berapa lamanya, tapi yang jelas 1 bulanan itu bisa gitu, karena nggak sampai 1 bulan pun sudah habis ya. Nah, oke, kita seperti ini, kita langsung packing aja. Tadi matangnya seperti ini ya. Nah, untuk bawahnya ini ya, seperti ini. Untuk bawahnya matang, cukup rata, bagus. Seperti ini ya, cukup bagus ya. Ini untuk yang durian. Untuk yang durian. Jadi cukup rapat pakai ya. Oke, kita tinggal tata aja. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti kita seal, masukkan ke plastik, kita seal ya. Cakep ya. Ini dia formulanya, kalau nggak pas dia bisa melebar di oven ya. Tapi kalau punya saya ini lumayan cukup bagus, jadi tidak melebar. Nah, saya pakai seperti ini. Kita masukkan, kita nanti seal. Saya panaskan ini dulu. Nah, untuk nanas saya pakai seperti ini ya. Sama cara packingnya, kita tinggal masukkan aja. Nah, caranya tinggal masukin aja, gampang banget ya. Nanti kita tinggal masuk packing ke kotak, bisa untuk hantaran ke kerabat, teman, bisa ya, bingkisan, jadi bingkisan. Kira-kira seperti ini, lalu kita seal ya. Kita rapikan.
teman-teman. Nah, kita seal di sini. Kalau ada seal yang bagus boleh juga. Ini saya pakai yang murah aja. Saya nggak beli yang bagus, sederhana aja. Packaging seperti ini, kita tinggal tata di kotak ya. Nah, sudah jadi cakep. Kita bisa kasih ke saudara, ke teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wah, Chef Debbie, nastar, pineapple, dan durian musang king. Ini sangat menarik ya. Ini Susi lihat sudah banyak pertanyaan nih Chef ya. Jadi Bapak Ibu semua kita punya waktu hanya 10 menit untuk Q&A. Ini 7.31 berarti sampai 7.41 ya untuk sesi nastar jumbo. Baik, kita bacakan chatnya ya, Chef. Oke. Nah, ini takarannya itu gimana Chef Debbie dari Bapak atau Ibu Manto? Takarannya Chef. Takaran ya, tadi di awal sih sudah ada ya di slide-nya, makanya saya waktu penyajian nggak saya sebutkan lagi. Tapi kalau untuk resep sudah pernah di-share, nanti boleh kita share lagi. Oke, nanti kita akan share di Facebook dan WhatsApp. Facebook sudah ada. Vegetariannya. Facebook sudah ada, WhatsApp boleh nanti kita share ulang lagi. Oke, siap. Jadi Bapak atau Ibu Manto nanti boleh bantu perhatikan ini ya, WhatsApp-nya ya. Nah, ini ada dari Ibu Eka Yudayanti. Terigunya terigu apa, Chef? Saya pakai kunci biru. Kunci biru ya. Oke. Nah, ini ada lagi yang tadi saya mau tanya juga dari tadi ya. Boleh. Ibu Eka Yudayanti beli cetaknya di mana nih, Chef? Unik ini. Cetakan di online banyak ya. Di online. Macam-macam, ada bentuk macam-macam, boleh sesuai selera. Cuma waktu itu lagi booming sih ya, pineapple. Jadi sungguh menarik banget nih. Pas isinya selai nanas, kita bentuknya pineapple. Cocok banget gitu. Oh, nanti Chef buat yang selai durian musangking itu. Gitu ya. Ya kan? Oke, jadi belinya di online itu banyak ya, Betul. Ibu Ayu Dayanti. Nah, ini menarik dari Ibu Yeni. Bisa pakai nggak alat cotok rambut? Tadi memang mirip ini. Suami saya beli Mirip cotok rambut ya. Ini cotok rambut. Tapi itu khusus untuk seal packaging. Iya ya? Cuma, betul. Jadi dia mini, lebih kecil. Bentuknya memang kayak mirip cotok rambut sih. Kira-kira kalau pakai cotok rambut beneran ngesil. Wah, bisa keriting. Oh, ya. Rambutnya bisa keriting ya. Oke. Nah, ada lagi order mau ya Chef, masing-masing satu kotak, boleh nanti buka Boleh. PO sendiri ya, langsung di list gitu ya. Ini udah Siap. apalagi ini Natalan, tahun baruan, Imlek ya, itu sangat bagus. Jadi keren ya ini Chef Debbie ya. Jadi bisa untuk ini karena pandemi mungkin Bapak Ibu tidak saling mengunjungi teman ya, mungkin hanya keluarga inti dan biasanya kan saling berkunjung ini nggak bisa. Jadi salah satu menjaga silaturahmi yang mungkin bisa berbagi nastarnya. Betul. Chef Debbie ini ya. Nah, Chef, kalau nastar dibuat kecil-kecil dari Ibu Veronica Erika, bagaimana takarannya? Untuk takaran sama, tinggal kan bentuknya aja yang beda. Kalau ini kan jumbo, kurang lebih saya berarti 27 dengan 15 ya. Hampir 50 gram. Karena kapasitas cetakannya ini 50 gram. Gitu. Oh, oke. Makanya dibilang jumbo gitu.
Kalau untuk kecil tinggal disesuaikan aja, bikinnya lebih kecil sesuai selera. Oke. Ini Chef, isiannya bagaimana Chef selainya? Selai ya. Kalau selai kan kayak tingkat manis, kemanisan sih sesuai selera ya. Nanti kalau butuh resep boleh nanti bisa Boleh ya kontak Chef? via WA ya. Oke, ini udah mau ini nih Chef. Jadi ini Biasa dari kalau selai nanas ini lebih enak memang bikin sendiri, oke. diparut paling bagus. Jadi jangan di blender. Oh, Nanasnya ini harus diparut, itu baru teksturnya oke. terasa seratnya ya. Betul, seratnya masih ada. Terus kita masak itu kalau untuk takaran gula kan bebas ya, terserah. Bisa kalau yang mau cakep warnanya memang pakai gula pasir. Tapi kalau kayak saya untuk makan sendiri, tidak untuk jual, saya pakai palm sugar atau coconut sugar. Saya Palm ganti-ganti. sugarnya itu yang biasa bubuk ya, Chef Ya, beli. betul, betul, bubuk. Bubuk ya. Kalau kita untuk jualan memang mereka kan cakep ya, jadi saya pakai gula pasir seperti itu. Oke. Jadi Chef ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Mary Ellie. Chef, Forvita itu apa? Margarin, margarin yang aman Jadi untuk vegan. merek margarin yang Ya, aman untuk kita vegan ya. betul, betul. Bapak Ibu, jadi kalau sudah mulai belajar vegan, kita boleh pilih yang merek Forvita dan rasanya juga enak ya, Chef Cendevi ya. Betul. Nah, sekarang oke tadi ada yang minta resep selai juga. Nanti akan Chef Debbie sharekan di grup Facebook Pemula Vegetarian dan grup WhatsApp Pemula Vegetarian. Jadi pastikan selalu perhatikan grup ya. Oke, apa ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Boleh langsung buka kamera dan unmute. Kita punya waktu sampai 7.41 untuk sesi ini. Sesi Q&A Nastar. Sambil tunggu ya, Chef Susi, boleh saya kasih sedikit tips-tips. Boleh. Kita ketika baking biasa selalu pastikan satu, panaskan oven terlebih dahulu, kita preheat. Jadi jangan kita mau oven baru nyalakan oven. Jadi kita harus panaskan dulu. Panaskan dulu kurang lebih 10 menit sudah oke lah. Tergantung merek oven sih ya. Tapi intinya kita harus panaskan dulu. Nah, untuk oven sendiri harus kita baking ini kenali oven masing-masing. Nggak bisa oven setiap kita ikutin, ini nih resep ini. Oh sekian, kita nggak bisa patokan seperti itu juga. Hanya itu untuk acuan boleh, tapi tingkat kematangan, tingkat ini harus kenali oven masing-masing. Juga tingkat kebersihan harus kita jaga ya. Kita untuk baking ini harus bersih. Harus bangun chemistry dengan ovennya ya. Sering dites juga ya. Iya. Oke. Ini Chef boleh tanya enggak yang di luar Nastar? Ibu Veronica Erika mungkin boleh langsung buka video, unmute. Apa tuh di luar Nastar? Wah, apa ini? Ibu Veronica Erika, silakan. Malam, Chef Debbie. Malam, Bu Veronica. Saya mau tanya nih, saya kan punya buku resep yang non vegan, buat kue-kue kering sih. Nah, itu di resep ada yang menggunakan telur. Kalau untuk kue kering sebaiknya diganti apa ya telurnya? Kalau kue kering untuk telur boleh ganti pakai flaxseed, dihancurkan bisa, atau mau pakai pisang dihancurkan juga bisa. Tapi itu nanti mempengaruhi dari komposisi ya. Jadi nggak bisa kita langsung pangkas, kita ganti, nggak bisa. Jadi kita memang harus benar-benar kita baking itu kita try error. Jadi karena kita mau baking ganti dari non vegan ke vegan itu harus kita trial. Jadi takaran saya misalkan kayak kita flaxseed ya, 1 sendok makan flaxseed kita ganti dengan ditambah dengan 3 sendok makan air.
kita blender itu jadi pengganti satu telur. Tapi kita nggak bisa semata-mata langsung seperti itu pangkas ganti. Jadi kita harus try error, walaupun itu untuk acuan. Nah, jadi itu untuk acuan kita, patokan flaxseed 1 sendok gitu. Tapi apa ya, kita coba dulu. Kayak saya di resep pun kalau misalnya roti cookies ya, saya biasa flaxseednya saya hanya blender aja, saya tanpa air. Jadi hanya flaxseed, paling 1 sendok aja, 1 sendok makan di blender bisa ditambahkan. Atau Kalau mau pisang. Bagaimana Pisang, takarannya? kalau pisang bisa kalau terlalu besar boleh pakai setengah, tapi tergantung takaran ya. Takaran kita mau seberapa banyak bikin. Kalau kurang lebih seperti biasa yang saya pakai 500 gram itu boleh 1 pisang yang agak besar. Oke, Chef. Itu saya bisa pakai. Terus biasanya kalau untuk nastar ini atau cookies yang lain, itu ovennya pakai panas api atas bawah atau bawah aja? Biasa api atas bawah. Atas bawah. Iya. Oke, terima Kalau kasih. untuk preheat bisa di 200 dulu. 200. Ketika kita mau masukin cookiesnya, baru kita turunkan suhu 180. Oke. Gitu. Ya. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Bu Vero. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu mohon maaf atas chat yang belum dibalas ya. Jadi Chef Debbie ini kan kita ada 3 video ya, karena waktunya Betul. kita hanya 10 menit untuk Q&A. Nanti boleh kok langsung boleh chat ke Ibu Chef Chen Debbie ataupun nanti di WhatsApp ya. Boleh ya? Boleh. Oke, kita lanjut ke video nomor 2. Ini vegan cake gluten free. Oke, di sini kita mau belajar bikin cake vegan ya. Di sini bahan-bahannya ada susu soya, ada vanilla extract, baking powder, garam, baking soda, gula kelapa, ada coklat bubuk. Ini tepung mokaf ya, saya pakai dari merek Ladang 5, yang cari yang gampang aja. Ini tepung beras bebas merek apa aja. Ini ada tepung tapioka dan ini ada flaxseed ya, saya blender. Ini minyak, boleh minyak kelapa, boleh minyak canola, bebas ya. Oke, kita mulai aja. Kita langsung campur bahan basahnya ya. Kita campurkan susu, gula, minyak, dan vanilla extract ya. Oke, di sini kita mau mix pakai mixer sampai dia kira-kira seperti ini. Kita sudah tercampur rata. Kita mau tambahkan flaxseed, juga tepung tapioka.
Oke, sudah tercampur rata, tidak ada yang menggerindil ya. Kita sisihkan dulu. Kita mau mix bahan keringnya ya. Sambil menunggu dia bisa didiamkan selama 5-10 menit supaya dia agak sedikit mengental seperti itu ya. Nah, di sini kita mau campur bahan-bahan keringnya. Kita mau ayak dulu ya. Oke, di sini saya mau ayak dulu antara tepung. Ini saya pakai mocha ya. Ada tepung beras. Baking powder, baking soda, dan juga coklat ya. Kita ayak jadi satu. Saya pakai ayakan seperti ini ya, karena di tempat saya cenderung berangin, jadi kalau pakai ayakan yang kecil itu suka terbang kabur. Sambil tunggu kita sisihkan. Saya di sini mau pakai loyang yang langsung. Jadi kalau mau dibikin cake boleh pakai loyang yang biasa. Nanti tinggal dipotong bagi di layer. Kalau ini kali ini saya mau bikin yang simple aja. Jadi saya mau pakai satu loyang aja. Nanti tinggal hias sederhana aja ya. Oke, kita kira-kira udah 10 menitan ya. Kita campurkan tepungnya ya. Oke, di sini kita tinggal tuang aja. Jangan lupa tadi oven kita sudah preheat ya saat kita mau mencampur bahan kering ya. Jadi supaya kita saat meletakkan sudah panas. Kita panggang di suhu 175 derajat. Saya pakai di sekitar 40 sampai 50 menit. Tergantung loyang, tergantung oven. Jadi sesuaikan masing-masing ya. Nah, kalau kita cake vegan jangan diketok ya. Jangan diketok-ketok ke bawah. Dia bisa jadi pantat. Nah, oke, seperti ini kita langsung panggang aja.
Oke, ini sudah matang ya, jadinya seperti ini. Nah, kita siapkan piring, kita mau langsung balik ya. Tunggu dingin, kita baru hias ya. Oke, ini sudah dingin, kita mau hias ya. Saya hias sederhana aja, nggak mau yang agak repot. Bebas hias sesuai selera ya. Sekarang ini hasilnya seperti ini ya. Saya ya sederhana aja, hanya kasih buttercream, kasih stroberi ya. Sekarang mau lihat hasil potongannya kayak apa ya. Nah, kayak gini lembut banget ya. Ini gluten free, boleh dicoba ya. Terima kasih. Wow, enak banget ini chef, vegan cake gluten free. Ini Chef Debbie, ini sudah banyak yang ngecek juga, Sesi bacain deh. Oke. Ini dari Sisyeni. Chef, kenapa mixernya hanya pakai satu balon whisk saja? Berarti kalau tanpa mixer boleh ya, Chef? Oh, Chef Debbie. Itu karena tempatnya saya kecil. Jadi kalau saya pakai 2 terlalu penuh. Oke. Ya, kalau untuk tanpa mixer boleh kalau tangannya kuat ya. Yang penting intinya dia tercampur rata aja. Oke. Terjawab ya mungkin ya, Sis. Ini loyangnya kalau bukan anti lengket, boleh nggak dikuas margarin atau dikasih alas kertas, Chef? Tergantung loyang, sesuaikan loyang masing-masing. Kalau memang pakai loyang yang biasa, yang bulat untuk kita mau cake, di layar seperti itu, boleh pakai kertas baking juga boleh, bisa. Oke. Ini Sis Eka bilang nanti langsung mau main ke rumah Chef Debbie deh. Sekarang beli bahannya dekat rumah. Ya, dekat rumahnya dengan Bu Eka ya, Chef Debbie ya. Ya, kita satu di Provinsi Bali ya. Oke. Jauh sih enggak. Ini supaya tidak lengket di loyang. Biasanya saya sih suka lengket-lengket di loyang, Chef. Apa sih tipsnya supaya nggak lengket? Loyangnya yang dipakai apa dulu? Oke, mungkin boleh langsung berkomunikasi dengan chef kita, dibuka saja videonya dan di-unmute Ibu Eka Yudayanti. Silakan, Eka. Ya, halo. Oke. Halo, Bu Eka. Sis Devi, suka lengket kalau buat kue, nggak mau apa kalau dibalik itu suka bersisa di di loyang itu. Ya. Jadi gagal berarti itu mah. Oh gitu ya. Loyangnya pakai apa Bu Eka jenisnya? Yang biasa itu yang biasa loyang yang kayak aluminium itu ya, yang biasa. Boleh pakai kertas baking alasnya, atau kalau enggak pakai dioles mentega dengan taburan tepung juga bisa. Mentega dengan taburan tepung. Oke. Ya, menteganya tipis saja. Jadi tipis-tipis
margarin lah ya. Kalau kita pakai margarin, jadi tipis aja, langsung taburin tepung terigu, ratain, tipis aja, nggak usah terlalu tebal. Nah, itu sudah bisa sih. Oke. Ya. Sip, dicoba nanti masih di Siap, Jakarta. Eka. Ditunggu nanti mampir. Nge. Oke, kalau tadi Ibu Eka-nya bilang mau belajar, saya mau makan aja kalau dekat ya. Oke, ini dengan Sis Foni, malam Chef, buttercream-nya bagaimana cara membuatnya? Saya sama pakai Forvita juga, margarin Forvita. Saya mixer dengan icing sugar atau gula pasir di blender juga bisa. Ditambahin esen vanilla, jadi supaya wangi. Itu aja sih. Mungkin suara Chef agak dekat nggak? Dia lebih besar. Oke, suaranya bisa Oke. dengar ya. Jadi kalau itu saya pakai hanya Forvita margarin, saya dengan mix dengan gula, icing sugar atau gula pasir di blender bisa, blender sampai halus, ditambahin kayak vanilla ekstrak untuk esennya boleh atau perisa pisang juga bisa, biar supaya wangi gitu. Oke, ini dari Redmi 9. Chef boleh nggak gulanya diganti sama gula singkong biar bisa bikin marble cake? Boleh juga, sesuaikan selera masing-masing aja. Oke, ini Sis Jenny, waduh kelewatan resepnya Chef, bisa lihat di mana resepnya nih? Nanti di-share boleh, saya udah siapkan. Oke, nanti kita lihat Facebook dan WhatsApp komunitas pemula vegetariannya, Bapak Ibu. Apakah ada whipping cream yang vegan, Chef, dari Sis Mary Ellie? Ada, whipping cream vegan ada, cuma nggak semua lokasi ada. Jadi dia ada terbuat dari coconut, memang ada sih. Mereknya kalau nggak salah dari Vivo ya namanya. Di online sih ada, tapi dia nggak bisa kirim jauh karena dia kan harus kondisi biasa dingin ya. Jadi nggak bisa kirim luar kota gitu. Makanya nggak setiap tempat ada. Gitu. Oke. Ini dari Sis Veronica Erika. Chef, kalau ada resep non-vegan menggunakan SP, untuk SP-nya itu kita gantinya apa? Kebetulan kayak SP, TBM, apalagi satunya ya, lupa. Itu memang jenis-jenis itu memang dari hewani ya. Jadi kita kalau vegan nggak pakai. Biasa saya cuma ganti dengan flaxseed tadi atau pisang. Bisa juga pakai aquawaba dari airnya kacang Arab. Itu juga bisa. Atau mau dari pure apple juga bisa. Pumpkin juga bisa. Banyak sih. Untuk itu kita cake vegan gitu kita mixnya paling itu aja. Gitu ya. Ini sesi khusus lagi ya Chef ya nih ya. SP ya. Betul. Karena memang kalau kita vegan harus terbiasa ya. Kita bikin, kita try error sendiri. Semakin sering bikin saya pun sering gagal loh ya dulu. Bukan nggak pernah gagal ya. Iya. Gitu. Jadi harus memang coba gitu. Oke, saya ditunggu nanti judulnya pengganti SP gitu ya. Ini dari Sis Titi, kalau hanya pakai baking soda aja, tidak pakai baking powder, apa boleh, Chef? Bisa ditambahin vinegar. Jadi kalau kita baking soda, mixnya dengan vinegar. Oke. Dari Bu Eka Yudayanti lagi, Forvita dan gula takarannya untuk buttercreamnya itu kayak mana? Kalau takaran sih, kalau itu sesuai selera ya, karena kan cuma kita butuh manis ya. Jadi kalau saya biasa cuma 200 gram Forvita, saya tambahin gulanya itu gula saya blender halus itu sekitar 80 sampai 100 gram aja. Itu sih sesuai selera soalnya tingkat kemanisannya
mau seberapa gitu. Kalau untuk vanilla ekstraknya boleh 1 sendok makan aja. Oke. Ini chef kalau coklat bubuk dan coklat batangan, yang vegan tuh mereknya apa? Saya selalu beli di tempat organik ya. Mm-mm. Jadi coklat organik dia biasa nggak ada merek sih. Karena dia sudah packaging pack-packan seperti itu, repack, dia organik gitu di tempat saya biasa beli sih gitu. Oke. Mm-mm. Ini chef gelatin diganti apa tuh vegan untuk moss cake? Gelatin ya. Mary Ellie. Kalau gelatin apa ya? Karena kalau kita mau moist seperti non vegan itu memang nggak gampang ya. Nanti saya belajar lagi ilmunya. Oke, thank you. Biasa sih kalau kita untuk itu ganti-ganti untuk bahan telur, untuk pengembang itu semua kita paling cuma kombinasi aja sih dari tadi kayak pisang, pumpkin, ada flaxseed, apa namanya, aquafaba. Nah, paling kita mix-mix itu aja sih. Oke. Chef, ini ada yang raise hand, Ibu Titin Sulastri. Boleh Bu Titin dibuka videonya? Unmute. Halo Boleh, Ibu. halo Bu Titin. Halo, Ketemu lagi nih. ya ketemu lagi. Mau nanya sis, kalau itu loyangnya itu saya punya amonium yang bagus, loyang apa itu? Kalau mau bagus banyak sih ya. Jadi beli loyang yang anti lengket juga banyak sih. Kalau merek tergantung ya. Mau yang mahal juga ada. Nanti boleh japri ya, WA. Japri boleh. Ya. Kalau saya biasa pakai kertas roti kan, bawahnya dikasih mentega terus kasih kertas roti gitu. Betul. Baru dikasih, nah nggak lengket tapi, nah bagus bisa. Iya, boleh. Seperti itu juga sudah bisa. Ya. Makasih sis. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Chef, ini ada nanya Ibu Hayanti. Susunya tadi susu apa ya Chef? Pengganti baking powder dan baking soda ada nggak Chef? Karena pengen menghindari kimia gitu. Kalau susu pakai susu soya boleh, susu almond boleh, bebas sesuaikan yang ada. Yang penting non dairy. Kalau untuk pengganti baking soda, baking powder sama juga sih seperti tadi. Kita hanya olah-olah di bahan, ganti takaran-takarannya. Karena kalau kita tanpa semua baking powder, baking soda, ya memang untuk moist itu ya seperti itu ya. Kurang ya. Gitu. Memang kita vegan bantuannya ke sana sih. Gitu. Ini mungkin ada dari input ya dari Ibu atau Bapak Agung Mulyawati, gelatin bisa diganti dengan agar-agar untuk vegan. Nah, terima kasih Bu Agung tipsnya. Nah, ini input lagi dari Sis Ana. Kalau untuk bikin moss biasanya pakai aquafaba sis. Nah, aquafaba tadi saya udah sebut. Oke. Jadi ini kita mau masuk lagi ya sis video ketiga ya. Ya. Simple vegan cookies. Ya, thank you. Yuk kita lanjut. Video ketiga. Oke, di sini kita mau belajar bikin cookie vegan ya. Bahan-bahannya di sini ada Vervita, saya pakai menteganya, ada coconut sugar. Ini tepung terigu, juga pewarna merah ya. Oke, di sini kita langsung mix saja. Boleh pakai
bantuan spatula atau mau pakai tangan boleh ya, bebas. Kok memang paling mudah sebenarnya pakai tangan lebih enak sampai dia tercampur rata ya. Masukkan pewarnanya. Saya pakai pewarna red velvet di sini. Karena dari aromanya dia sudah wangi, saya tidak tambahkan lagi vanilla ekstrak ya. Kelamaan ya, saya pakai tangan aja ya. Oke, jadinya seperti ini, simple ya. Nah, sudah tercampur rata, kita siapkan plastik ya. Plastik seperti ini. Dia kalau sudah tercampur rata, dia tidak akan lengket ya. Jadi dia kalis ya. Seperti ini. Kalis. Kita akan pipihkan. Lalu kita pipihkan ya. Di sini saya pakai bebas ya ketebalannya ya, sesuai selera. Saya pakai bantuan rolling seperti ini, jadi ketebalannya rata ya, tapi bebas sih sesuai selera. Ini kan hanya untuk dicetak saja. Nah, ini saya sudah siapkan. Di sini ada cetakan seperti ini. Caranya hanya tinggal tekan, kita potong, kita pilih mau motif yang apa. Nah, kita tekan. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Kita langsung letakkan di loyang. Kita lakukan hingga selesai ya. Jadinya seperti ini ya. Kalau kita pakai coconut sugar, palm sugar dengan warna red velvet, itu warnanya memang lebih gelap ya. Kalau mau warnanya lebih cerah boleh pakai gula pasir ya, yang dihaluskan, sudah dihaluskan dulu. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, kita siap panggang. Saya panggang di suhu 170 sampai 180 derajat, sesuaikan oven masing-masing, kurang lebih 25 menit ya. Nah, oke, hasilnya seperti ini ya. Sudah matang cookies vegannya. Ini karena pakai coconut sugar, jadi dia ada sedikit bintik-bintik merah ya. Tapi nggak apa-apa, kalau saya sih lebih suka seperti ini. Manis tidak terlalu manis. Kalau bagi yang suka manis boleh tambahkan pakai gula pasir juga boleh, bebas ya sesuai selera, karena
kalau manis ya. Nah seperti ini boleh kita kasih selai kacang, peanut butter ya, atau mau pakai coklat juga boleh, atau mau pakai buttercream juga boleh, bebas ya, sesuai selera ya. Nah, contoh aja seperti ini, kita jadikan satu. Nah, jadi peanut butter cookies ya. Jadinya seperti ini, sesuai selera. Karena kalau saya nggak begitu suka terlalu manis, karena kadang juga anak makan ya. Jadi saya pakainya seperti ini, cari yang tidak terlalu manis. Oke, seperti ini hasilnya, sudah selesai. Ini yang saya kasih peanut butter. Selamat menikmati, selamat mencoba. Terima kasih. Oke. Simple vegan cookies, Chef. Ini sungguh simple ya, kreatif ya. Jadi buat cemilan untuk anak di rumah juga ini ya. Ini mamanya sungguh pintar nih berkreasi. Ini pertanyaan kita sudah mulai banyak juga. Oh ya, dari sisi ini, Chef, giveaway dong cetakannya untuk yang paling banyak pertanyaan. Gitu ya. Ini yang kreatif juga ini. Ini untuk cookiesnya, kadang orang memakai santam gum. Apakah itu aman kalau dikonsumsi, Chef? Ada gantinya? Santam gum itu kan kimia juga ya. Lebih baik sih kita hindarin ya. Maksudnya kalau mau mending diganti kayak pumpkin atau pisang, flaxseed bisa kok. Mendingan kita pakai bahan yang alami aja gitu. Oke, ini dari sesi ini ya. Chef, itu kalau diisi selai peanut butter itu nggak melempem kalau disimpan? Enggak sih. Enggak Saya ya? udah pernah 1 minggu nggak melempem sih. Wow. Oke. Ini bubuk red velvetnya boleh ganti dengan pasta nggak? Bebas, bisa. Bisa ya, Chef ya? Bisa. Oke. Jadi Chef tadi kalau misalnya pakai gula pasir, dia nggak akan bergelembung-gelembung gitu ya? Ya, Bintik dia kan nggak ya? ada bintik-bintiknya. Karena Cuma kita harus pakai, halus ya. Gula pasir pun harus yang halus, icing sugar gitu. Jadi jangan yang kastor. Kalau masih kastor pun dia masih pasti akan ada titik-titiknya. Oke, Chef. Ini pertanyaan untuk simple vegan cookies. Ini belum ada penambahan. Bagaimana kalau kita naik ke tadi yang nastar, Chef, yang sempat Boleh. kita terlewat ya. Saya buka kembali chatnya. Mungkin Bapak Ibu tadi yang bertanya untuk nastar yang belum terjawab, bisa ini langsung nanya gitu loh. Raise hand, buka kamera, dan ini suara apa? Gimana? Ada polling ya? Enggak ya? Oh,
selain nanas, pakai nanas jenis apa, Chef? Kalau saya pakai nanas madu Oh, supaya mengurangi nanas. gula. Jadi saya nggak pakai gula banyak. Oh, oke. Heeh. Jadi Bapak Ibu yang tadi nanya resep cookies yang kelewat, takaran nastar, vegan cake gluten free, tadi Pak Teh yang ada share ya di chat. Tayangan ulang bisa dilihat di YouTube komunitas pemula vegetarian. Untuk video masak Chef Cendebi bisa dilihat di YouTube Universal Vegetarian ya Bapak Ibu. Betul. Ya. Jadi nanti di WhatsApp juga akan di-share, di Facebook juga akan di-share gitu. Nah, coba kita lihat. Mata nanasnya tadi untuk nastar ya, Chef. Mata nanas dibuang nggak? Kalau saya buang. Buang ya matanya ya. Iya. Nanti nyolok lagi matanya. Nyolok. Enggak ya, tapi memang saya buang sih. Jadi saya kupas bersih, matanya saya buang, saya baru parut. Oke. Jadi Bapak Ibu mungkin mau bertanya seputar nastar, vegan cake gluten free, boleh kita akan tutup sebentar lagi. Jadi kita boleh bertanya. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya mau kasih tips untuk seputar baking roti ya, roti tawar, roti sisir kayak gitu ya. Kayak kita kalau ulenin adonan, jadi nggak perlu waktu yang lama banget, tapi waktunya cukup, mixernya kuat, akan jadi adonannya lembut tahan lama. Tapi kalau kita semakin lama mixer, kita kan mau cari adonannya yang elastis ya. Nah, biasa kan kalau mixernya kurang bagus atau gak kuat, dia lama mixernya karena mau teksturnya bagus nih gitu. Tapi semakin lama justru malah dia akan membuat lembut sesaat tapi besok sudah keras lagi gitu. Jadi inti adonan itu kita nggak usah adon terlalu lama, waktunya cukup tapi adonannya kuat gitu. Jadi itu membuat roti itu bisa tahan lembut. Oke, terima kasih sharingnya Chef Cendebi. Ini sangat bermanfaat ya. Semoga Sama-sama. ketiga resep ini juga ini ya membawa manfaat bagi Bapak Ibu partisipan semua malam ini ya. Jadi bisa langsung dicoba, bisa diriku, nanti boleh share ya ke grup pemula vegetarian ya biar Chef Cendebinya makin happy nih. Ada yang mencoba ya Chef ya. Iya, pasti ditunggu. Coba aja. Cetakannya unik-unik ya Chef ya. Oke Bapak Ibu, karena sudah tidak ada, ada pertanyaan? Belum ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, mengingat waktu kita akan sampaikan untuk event kita minggu depan di 5 Desember 2021, jamnya 7.30 ya. Ini narasumbernya ada Dr. Susianto MKM, pendiri Vegan Society of Indonesia, Ketua Yayasan Tempe Internasional. Ya, topiknya adalah cara sehat meningkatkan imunitas kita. Jadi ya kita baca-baca di berita ya, ada varian virus baru gitu ya. Tentunya walaupun pandemi ini berakhir, kita semua juga butuh imunitas yang baik. Ya, bukan hanya karena pandemi aja kita memperhatikan imunitas, tetapi selepasnya enggak ya. Jadi imunitas kita tuh perlu dijaga. Dan Dr. Susianto akan dengan senang hati berbagi kepada kita semua komunitas pemula vegetarian. Terima kasih ya Chef Cendebi atas waktunya, kesediaannya Sama-sama, Chef Susi. berbagi kepada kami semua. Terima kasih juga kepada semua tim relawan dari pemula vegetarian. Terima kasih juga kepada semua partisipan pada acara malam ini. Semoga bermanfaat semuanya ya. Kita akan tutup acara kita ini dengan menyanyikan lagu bersama-sama ya. Kita belum foto ya. Boleh nggak ya kita foto sebentar ya? Mungkin Bapak Ibu boleh dibuka
videonya sebagai kenang-kenangan untuk Chef Chen Debbie. Boleh ya dibuka videonya ya semua partisipan ya. Nanti kita share ke Chef Chen Debbie. Nah, kita pasang senyumnya deh. Ayo dibuka videonya. Chef Chen Debbie-nya sedang menunggu kita. Buka video ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Tetap tahan senyumnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, next slide lagi. Halaman 3. 1, 2, 3. Oke, next slide lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih loh Bapak Ibu. Terima kasih Chef Chen Debbie, terima kasih relawan semuanya. Kita penuhi bersama ya. Jangan leave dulu ya. Debbie. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita berbahagia. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, penuh sukacita. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, harmonis bahagia. Kita semua saudara, dunia satu keluarga. Terima kasih
Chef Debbie. Terima kasih para relawan semua. Terima kasih Terima partisipan kasih semua. semuanya. Terima kasih semua. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Depan. Debbie. Terima kasih.